Halo anak-anak semua serta sahabat belajar dimanapun Anda berada. Coba Anda bayangkan saat ini sedang bermain bola. Tentu ada aktivitas menendang dan ada kegiatan berlari. Coba Anda rasakan kira-kira bagian tubuh mana saja yang melakukan pergerakan. Nah, di sisi lain kita juga dapat mengayunkan kaki ya pada saat bermain sepeda. Kita juga bisa menggerakkan pinggang ya, dan kita juga menggerakkan leher secara leluasa. Nah, lantas apa kira-kira yang menyebabkan hal itu bisa bergerak? Ya, bahwasanya setiap aktivitas yang dapat kita lakukan, misalkan dalam bermain sepak bola yang Bapak sebutkan tadi, kita dapat melakukan pergerakan secara leluasa, itu dikarenakan adanya persendian. Anak-anak, di video hari ini kita akan membahas seperti apa itu persendian. Sendi, persendian atau boleh kita sebut sebagai artikulasi merupakan perkumpulan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya sehingga memungkinkan adanya pergerakan. Sebelum kita bahas seperti apa struktur sendi dan jenis persendian ya, harapannya lewat video ini anak-anak peserta didik sekalian serta sahabat belajar di rumah ya dapat mengenal struktur sendi, jenis sendi, serta peran penting sendi dalam sistem gerak manusia, serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan yang pertama yaitu struktur sendi. Nah, untuk mempermudah kamu mengingat daripada itu struktur sendi, ada Pak Lel kasih tips berupa jembatan keledai, yaitu LKS Casin Rawalin nilai. Apa itu? Ya, yang pertama adalah ligamen, di mana ligamen ini merupakan kumpulan dari berbagai jenis jaringan ikat fibrosa. Struktur sendi yang kedua yaitu kapsul sendi. Kapsul sendi ini berperan dalam menahan ligamen. Nah, bahwasanya kapsul sendi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada disebut dengan kapsul sinovial, berikutnya ada kapsul fibrosa. Nah, struktur sendi yang ketiga yaitu cairan sinovial. Cairan sinovial ini disebut juga cairan sendi yang berperan sebagai pelumas bagi persendian yang nantinya untuk mencegah cedera apabila terjadi gesekan yang berlebihan serta menahan rasa sakit maupun nyeri. Struktur sendi yang keempat yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu umumnya berada di ujung-ujung tulang. Struktur yang kelima yaitu ada disebut bursa. Bursa ini merupakan kantung tertutup yang dilapisi oleh membran sinovial dan dia berada di luar rongga sendi. Pokok bahasan yang kedua yaitu jenis-jenis persendian. Berdasarkan pergerakannya, bahwasannya tipe persendian kita dibagi menjadi tiga ya. Jenis sendi yang pertama yaitu sinartrosis atau sinar mati. Nah, bahwasannya sendi ini memungkinkan tidak adanya gerakan karena tidak terdapat celah di antara persendian tersebut. Nah, bahwasannya jenis daripada tipe persendian sinartrosis ini dibagi menjadi dua, yaitu sinartrosis simfibrosis, kemudian sinartrosis sinkondrosis. Tipe persendian yang kedua yaitu ampiartrosis atau kita sebut sebagai sendi kaku. Nah, bahwasannya pada sendi ini memungkinkan sedikit pergerakan atau gerakan yang terbatas. Umumnya terjadi pada tulang yang berdekatan. Bahwasannya untuk ampiartrosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada simfisis, kemudian ada sindonosis, dan ada gomfosis. Nah, untuk simfisis yaitu sendi berupa tulang rawan yang bersifat serabut, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang dan pada tulang kemaluan atau simfisis pubis. Untuk sindemosis yaitu sendi yang bersifat serabut dan adanya ligamen, misalnya pada tulang kering serta tulang betis. Nah, berikut yang ketiga adalah gomfosis. Gomfosis ini merupakan sendi yang berbentuk kerucut yang tertanam ke dalam tulang rahang, misalnya tulang rahang gigi yang tertanam ke dalam kantong rahang gigi. Jenis persendian yang ketiga yaitu diartrosis, disebut dengan sendi gerak. Nah, bahwasanya pada sendi ini aktivitas kita lebih leluasa, lebih bebas. Nah, bahwasanya sinartrosis itu dibagi menjadi 6 berdasarkan tipe kebebasannya dalam bergerak. Contoh diartrosis yang pertama ada disebut dengan sendi putar. Nah, bahwa sendi putar ini berada pada antara tulang serviks atau tulang leher kita, memungkinkan adanya gerakan namun memiliki poros. Kedua, ada yang disebut dengan sendi peluru. Sendi peluru ini gerakan secara bebas atau gerak ke banyak arah begitu ya, dan umumnya memiliki bonggol. Misalnya kita temukan pada gelang bahu serta tulang lengan atas.
Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sendi pelana. Nah, di mana arah gerakan sendi pelana ada dua arah. Misalkan pada ibu jari atau jempol, ya, ataupun pada metakarpal ataupun tarsal. Gitu. Yang keempat, ya, ada yang disebut dengan sendi engsel. Sendi engsel ini buat kayak pintu engsel, ya, ada berarti satu arahnya. Ya, satu arah ini misalkan kita dapatkan pada ruas-ruas jari, ya, kemudian ada pada siku, kemudian pada lutut. Yang kelima yaitu ada disebut dengan sendi luncur, di mana tipe pergerakan pada sendi ini sedikit menggeliat, ya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti membungkuk ataupun menengadah. Misalkan dapat kita temukan antara ruas-ruas tulang belakang. Dan yang keenam ada disebut dengan sendi kondyloid. Kondyloid ini berupa dua jenis tulang yang berbentuk oval, di mana pergerakannya boleh pergerakan ke arah kanan, ke kiri, ataupun gerakan maju dan mundur. Jadi kita temukan pada pergelangan tangan ataupun tulang punggung. Baiklah anak-anak serta sahabat belajar di rumah, ya, tentu kalian pernah mendengar ada orang yang mampu atau hobi mengkrek-krekkan badannya, ya, atau merekatkan badannya. Misalkan pada tangan nih, ya, habis beraktivitas kita terkadang refleks merekatkan tangan sehingga bunyi krek-krek, begitu, ya. Nah, kira-kira itu bagus nggak bagi persendian atau tulang kita? Oke, mengenai jawabannya boleh kamu simak langsung link YouTube dari ahlinya, dari seorang dokter, yaitu Dr. Sang pada link berikut ini. Gitu, ya. Nah, untuk anak-anak siswa saya di sekolah, ya, setelah menyimak video dari penjelasan Dr. Sang, ya, ini menjadi tugas bagimu, yakni membuat sebuah infografis. Demikian anak-anak video pembelajaran kita hari ini tentang persendian, ya. Di video selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang kelainan ataupun bentuk penyakit yang berhubungan dengan persendian.